Shalom aleichem besem Hamasiah. Haleluya. Welcome ke gereja kita untuk belajar firman Tuhan dengan tema yang sudah ditentukan oleh panitia. Mari kita semua bangkit berdiri, kita baca tema ini bersama-sama. Mari. Karena tema ini terambil dari firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 5a. Ya. Kita baca bersama-sama temanya saja ya. Pada hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Tapi hendak dirimu dalam segala hal. Ya. Puji nama Tuhan. Silakan kembali dulu. Ya, kaum muda sekalian, kenapa tema ini diangkat malam hari ini? Ini karena banyak kaum muda yang tidak bisa menguasai diri, ya. Terlebih yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang nggak bisa menguasai diri, menurut saya, ya. Tapi pada kenyataannya kita harus bisa menguasai diri. Tapi tidak sama semua konteks kita tidak bisa kuasai diri. Tapi firman Tuhan katakan dalam segala hal kita harus kuasai diri. Nah, apa yang harus kita kuasai terlebih dahulu? Ya. Apa yang harus kita kuasai? Kalau ini adalah ayat, ini cuma lumayan panjang ya. Nanti itu bagian A menjadi tema, bagian selanjutnya nanti menjadi kesimpulan kita. Puji Tuhan. Ya, untuk yang sejajar dengan tema kami minta hamba Tuhan buka dari Titus 2 ayat yang ke-6. Silakan. Titus 2 ayat yang ke-6. Silakan. Titus 2 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, yaitu saudara sekalian, nasihatilah mereka supaya mereka bisa menguasai diri dalam segala hal. Banyak kaum muda yang tidak bisa menguasai diri lagi, makanya firman ini datang kepada kita pada malam hari ini. Dan menguasai diri dalam hal apa? Ya, muda-mudi seringkali tidak bisa menguasai diri dari emosinya. Tidak bisa menguasai diri dari keinginannya. Banyak kaum muda menjadi rusak hubungannya dengan temannya di gereja. Menjadi rusak pelayanannya. Sesama pemusik pas latihan berantem. Nggak sepaham. Nggak bisa kuasai. Pacaran berantem. Putus. Nggak bisa kuasai. Ya. Jadi kita harus menguasai diri sebagaimana yang Tuhan mau dari anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Apalagi saya yakin semua yang hadir ini adalah bagian dari pelayan-pelayan. Karena lumrahnya kalau di gereja kita di sini, yang sering diutus itu pergi undangan, kalau semuanya nggak bisa ikut, pasti pentolan-pentolannya, benar tidak? Opung-opungnya, ya kan? Artinya apa? Pelayan-pelayan ini yang datang. Seringkali pelayan seperti ini tidak bisa menguasai diri. Kadang-kadang sesama pelayan pacaran. Padahal sebagai anak Tuhan, jangan ada cinta di antara kita. Haleluya. Tapi harus ada kasih. Amin. Tetapi seringkali muda-mudi itu modus. Aku mengasihi saudaraku. Aku mengasihimu saudaraku, mentang-mentang cantik. Ya. Aku butuh nomor telepon. Ya. Ini modus. Tapi walaupun seperti itu bukan berarti nanti muda-mudi bukan tidak boleh saling tukar nomor telepon. Mintalah nomor HP yang cantik. Haleluya. Nomor yang jelek dosa. Semuanya lah. Ya, amin. Ya. Karena muda-mudi yang di sini, mau yang putih, mau yang hitam, ya, yang keriting, yang rebonding, yang tinggi, pendek, cantik, jelek, semuanya anak tuh. Yang jelek kok tunduk. Nggak usah berkecil hati. Haleluya. Karena Tuhan tidak melihat wajah, melihat hati. Jelek-jelek begini hatinya cantik gitu dong, ya. Karena yang cantik pun nggak boleh sombong, yang ganteng nggak boleh sombong. Haleluya. Kuasai diri dong, ya. Saya pun nggak ada yang saya banggakan di dunia ini, ya.
Selain daripada ketampanan saya yang ya memang begitulah adanya. Itu nggak sombong lah, memang fakta. Haleluya. Ya. Nah, saudara sekalian, kita harus belajar untuk menjadi orang yang menguasai diri, karena orang yang bisa menguasai dirinya adalah orang yang bisa berkolaborasi di tengah-tengah pelayanan, orang yang bisa bersahabat dengan Tuhan. Haleluya. Orang yang bersahabat dengan Tuhan adalah orang yang bisa bersahabat dengan saudaranya. Katakan haleluya. Kalau nggak bisa bersahabat dengan saudara, dengan teman, jangan bilang kau sahabat Tuhan. Tadi Bapak Gembala kata sambutannya lumayan lama, saya sampai mengapir kakinya. Beliau betah kali kata sambutan panjang kan? Tetapi pesannya bisa kita tangkap bahwa jangan ada batasan di antara kita sehingga membuat kita, itu kan bukan kami. Ini ada HTK dari Terantang jauh-jauh. Itu kan kami itu HTK. Nanti giliran GPD yang menang, malas ya. Jangan begitu. Amin. Kita semua sama, ya. Kalau dari gereja kita di sini itu adalah pesan pengakuan iman ketiga. Aku percaya kepada Roh Kudus. Molo Pentakosta kan ibu to hapor siau nih ya. Pengakuan iman Pentakosta jarang tahu. Ayo sama-sama. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pandainya. Persekutuan orang kudus, kalau bahasa Batak lebih mantap. Sadahuria nabadia imah huria hatopan nih hala persatuan. Hatopan itu persatuan, bukan hatopan cepat, bukan. Persatuan. Jadi kita bersatu. Sebenarnya kita ada persekutuan. Kalau ya di Riau ini ada dua persekutuan yang lumayan besar. Satu PTK, satu PGPI. Yang kompeten di PTK, bikinlah persekutuan. Nggak ada KKR kaum muda pernah saya dengar di PTK. Di PGPI pun nggak pernah ada yang namanya KKR kaum muda. Tadi yang kata sambutan siapa ya? What is your name? My name is Yosua. Yosua. Joe. Yo. Joe. Yo. Why you so handsome tonight? Keren ya. Thank you. Dari Maranatha. Ya, kebetulan pengurus inti itu beliau, Bapak Gembala di sana. Tolong kasih masukan lah sama Pak Gembala dari kaum muda lah yang kasih masukan ke sana. Apa nama HTK muda-mudi kita di sana, apa namanya? YMC. Maranatha Community. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Gitu. Bukan berarti YMC membatasi hubungan dengan LG. No. Kalau itu membatasi, hapus itu. Hapus. Kok nggak ada penghapus beli tipek? Jangan itu membatasi, amin. Keren. Bikinlah nama pemudamu. Dulu waktu juga kata sambutan sebelum saya, ya, atau waktu saya masih membina pemuda, saya selalu bilang, bikin nama kaum mudamu. Kalau di sini LG, di sana bikinlah entah SAP gitu, Samsung gitu. Ya, tapi kalaupun Samsung ya sesuaikan, misalnya kan Samsung, apa sih ya Samsung. Yang rohani-rohani gitulah. Kalau ini kan YMC, Youth Maranatha Community. Good luck. Saya memang pandai bahasa Inggris Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu ya? Ya. Mudah-mudi sekalian, kita harus cair kalau belajar firman Tuhan. Supaya apa? Itu tandanya kita nyambung. Haleluya. Nah, saya mau katakan kepada kita tentang penguasaan diri dan persahabatan. Seringkali orang Kristen salah dalam penerapannya. Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku menyayangi Engkau. Kemudian dia menyembah macam kesurupan. Tetapi saudaranya dibenci. Ya, si Jo
Adiknya pelayan nih. Juan ya? Hah? Lain. Saudaranya pelayan tapi dibenci. Mentang-mentang cintanya ditolak sama seorang wanita, malah diterima cinta lawannya. Jadi dibenci lawannya tersebut. Sebenarnya nggak lawan, tapi karena saingan rebutan ya. Ini muda-mudi, seringkali terjadi perpecahan, membuat muda-mudi tidak lagi menjadi orang yang bersahabat karena nggak bisa kuasai diri. Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus katakan kepada kita dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15, kamu adalah sahabatku, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena kalau hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku memberitahu apa yang diperbuat Bapakku kepada kamu, firman Tuhan. Itu kata Yesus sendiri. Karena kalau sahabat itu, mudah-mudi sekalian tahu ya, yang masih SMA angkat tangan dulu. Yang masih SD. Saya pernah SD. Pernah SD? Kalau anak SD bersahabat, begini dia. Ya saya punya teman dulu waktu SD baik sama saya. Dia banyak uangnya, uang bapak saya nggak ada. Jadi jajan saya pas-pasan waktu itu. Waktu saya SD jajan cuma timpul 50 perak. Uang besi. Kuning memang. Ya. Jadi saya jajan nggak cukup lah. Ya. Terakhir saya dijajanin sama teman saya yang baik hati. Dulu kami favoritnya bonbon. You know bonbon? Ya. Kami jajan bonbon. Kemudian dia saya dikasih gitu ya bonbon gitu Pak. Nah suatu ketika kami selek, sahabat ini yang bagai kepompong ini pecah gitu ya. Kemudian dia bilang sama saya, pulangkan bonbon itu. Bah, ini persahabatan yang nggak sejati. Ketika selisih paham suruh pulangkan. Tuhan Yesus kasih kita kesehatan. Ketika muda-mudi pun berkhianat, selingkuh kepada berhala, Tuhan Yesus nggak bilang pulangkan berkat itu. Mana ada? Kenapa? Yesus sahabat sejak. Tapi banyak juga muda-mudi yang hadir di sini kayak anak SD persahabatan. Bapisi kau kemarin pulsa, pulangkan itu. Ya, persahabatannya itu nggak baik. Yang sudah kuliah lagi. Malu-malu ya semuanya. Persahabatannya orang kuliah itu lebih keren, ya, lebih keren. Itu sahabatan sejati itu beneran. Ya, kemana-mana sama, ya, sama-sama senang, sama-sama menderita. Apalagi satu kos, makanannya pun sama, super mie. Ya. Bahkan sampai celana luar, celana sama. Saking bersahabatnya. Bahkan sama-sama nggak lulus, sama-sama nggak wisuda, sama-sama demo. PA 212 lagi. Ya. Ini saking bersahabatnya. Tetapi ketika sudah tiba nanti dia menikah, persahabatan itu akan putus. Kenapa? Kalau laki-laki bersahabat dengan laki-laki, mungkin masih bisa dipertahankan persahabatannya sampai ke jenjang mereka nanti setelah menikah masing-masing. Perempuan dengan perempuan bersahabat mungkin masih bisa langgeng persahabatan sampai mereka tua nanti. Tapi bagaimana kalau persahabatannya laki-laki dengan perempuan? Ya. Yang ada nanti ya sahabat laki-laki nelpon sahabatnya yang perempuan. Sahabat yang perempuan ini sudah menikah, sudah bersuami. Tetapi namanya sahabat dia nggak mau tahu sahabatnya kayak apa. Ya, tengah malam si laki-laki ini kurang sehat ya. Diteleponnya lah sahabatnya yang perempuan. Sahabatnya ini sudah tidur dengan suaminya, teman-teman ya. Sudah tidur gitu ya. Di spring bed ya. Nah, waktu tidur bunyilah HP. Tililit, tengok sahabatku. Tengok muka suami, nyenyak. Angkat nggak ya?
adalah sahabatku, angkat. Tapi agak jauh sedikit. Halo. Halo. Kemudian ngomong dari sana laki-lakinya. Sis, ya panggilannya sis gitu ya. Aku lagi nggak enak badan nih. Kenapa bro? Aku susah BAB gitu. Duh. Oh. Nah pas dibilang susah BAB gitu kaget loh katanya kan. Terus suaminya bangun. Tapi sebagai suami yang baik nggak langsung ngelabrak, didengar dulu. Ya. Kemudian dari sana ngomong, aku susah BAB. Loh, ya udah lo ke kamar mandi. Wah, istriku ngomong ke kamar mandi, bahaya ini. Ngomong sama siapa tengah malam bahas kamar mandi, iya kan? Kemudian si sahabat laki-laki ngomong lagi, udah bolak-balik lo sis, keras, keras. Udah seuzon ini si suami, udah nggak betul. Terakhir ditanya, diperjelas, si perempuan jujur, itu cuma sahabatku yang curhat. Sayang, dia susah BAB gitu. Bagaimanapun seperempuan klarifikasi, suami pasti nggak percaya. Alasanmu aja itu susah BAB. Udah yang aneh-aneh itu. Terakhir terjadi perpecahan, terjadi kerusakan di tengah keluarganya. Itulah sahabat di dunia, sahabat yang tidak baik, persahabatan yang semu. Tetapi kalau bersahabat dengan Tuhan, bukan keluarga kita yang dirusaknya, bukan hubungan kita dirusaknya, tapi diperbaikinya. Puji Tuhan. Mudah-mudi yang sedang tidak baik hubungannya, baik dengan temannya, baik dengan siapa saja, ya Tuhan Yesus perbaiki. Kalau mau. Satu hal lagi mudah-mudi sekalian saya mau bilang ke kita. Mudah-mudi yang hadir pada malam hari ini jangan seperti yang Bapak Gembala bilang tadi, pergi ke gereja bawah. You know gereja bawah? Ada bawang bombay di atas. Nah, itu gereja bawang. Ya. Jangan karena ganteng. Jangan karena cantik. Ya. Jangan karena lihat dia gadis yang bertudung merah, hatiku tergoda padanya. Terakhir kejar-kejar, ya udahlah. Ganti agama pun nggak apa-apalah, tinggalkan Yesus nggak apa-apa. Salah. Ya, coba kita buka dulu satu ayat firman Tuhan ya. Dari 2 Korintus 6 ayat 14. Ayo. Slide tampilkan 2 Korintus 6 ayat 14. Satu orang dari tamu undangan baca. Silakan. Firman Tuhan, Ya. karena kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurkaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Hendaklah kamu baca ulang dulu. Ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Selanjutnya, ayat selanjutnya. Terus persamaan, teruskan. Siapa tadi baca? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Iya, kita tidak diizinkan untuk menjadi pasangan yang tidak seimbang. Karena apakah persamaan antara Kristus dengan Belial? Belial di situ iblis. Kita ini anak-anak Tuhan, pengikut Kristus. Yang di luar itu adalah anak-anak iblis. Pengikut Kristus adalah anak-anak terang, yang di luar Kristus adalah anak-anak gelap. Haleluya. Kok susah, ada yang pacaran beda agama nampaknya ini. Cinta beda agama. Banyak orang yang suka lagu itu, saya paling benci lagu. Ya. Saya cari-cari nomor Habib pencipta lagunya, gak ketemu. Mau saya marahi dia, benar. Cinta beda agama, katanya anugerah. Bah. Jangan. Cintailah saudaramu seiman. Haleluya. Saudara seiman lah. Ya. Karena biar mudah-mudi tahu, kita ini Bapak kita siapa? Siapa Bapak kita? Tuhan Yesus atau Allah Bapa yang Maha Kuasa. Lain dari situ yang jahat, iblis, kegelap. Saya ini selalu ulang-ulang kalau saya khotbah, apalagi untuk pemuda ini selalu saya sampaikan.
Kalau kita anak Allah, pacaran dengan yang bukan anak Allah, suatu saat terjadilah menikah, berarti kalian paksa Allah besanan dengan iblis. Karena kalian anak Allah nikah sama anak iblis, besanan mereka. Mana mau Allah ya? Nggak mau dia. Pasti kita ditinggalkannya. Ya, amin mudah-mudi. Jangan mau cinta beda agama seperti lagu itu, ya. Dan saya mau bilang ke kita, kalau kita mau benar-benar menjaga hidup kita, menjaga hati kita, supaya kita benar-benar di jalur firman Tuhan, Tuhan akan tolong kita, ya. Sebagai anak Tuhan, kembali lagi yang tadi, penguasaan diri di tengah pelayanan harus kolaborasi yang baik. Saya lihat, saya pernah makan kolak, ya. Saya lihat kolak itu komposisinya itu ada ubi, ada pisang, apalagi santan, gula merah, ya, dimasak menjadi satu, enak. Namanya apa? Kolak. Saya makan pisangnya, rasa pisang, tapi campur rasa ubi. Ada cita rasa tersendiri di sana. Ternyata rasa pisang kasih rasa ubi sedikit enak. Saya makan ubinya, rasa ubi, tapi campur rasa pisang. Jadi ada cita rasa tersendiri sehingga yang namanya kolak itu menjadi dan dia itu digodok di dalam satu wadah yang namanya panci. Kemudian ditaruh di atas kompor. Karena dia bersatu kolaborasi, makanya jadi kolak enak. Jadi kalau ada muda-mudi yang nggak mau kolaborasi, pasti nggak enak. Ya, itu sama dengan makan kolak pisah-pisah. Pergi ke kiri makan pisang, pergi ke kanan makan ubi di situ, pergi ke belakang minum santan, pergi ke depan makan gula, pulang ke rumah naik ke atas kompor, dimasaklah kolaknya dalam perut, yang meninggal. Jadi kalau nggak mau kolaborasi, ya bagus, nggak usahlah melayani, ya. Karena seringkali WL berseteru dengan pemusik. WL suka kali musik najolo kan, marolo, asal dia WL pasti bikin marolo, pemusik gondok kali. Ini tahun berapa gitu? Marolo aja lagunya. Ganti mereka bisa, ini harus ini. Terakhir latihanlah mereka, hadirat iblis ada di tengah-tengah mereka. Bukan hadirat Tuhan lagi. Ya. Jadi jangan mau kita ego, ya. Ini masih terkait makanan dan minuman, ya. Udah lapar? Oh, haleluya. Sabar. Iya. Nah, ini masih terkait minuman, ya. Ada minuman yang namanya kopi. Pernah minum kopi? Ya. Kopi egois. Kenapa? Kopi komposisinya apa? Kopi, gula, air panas. Tapi namanya kopi. Gulanya kemana? Air panasnya kemana? Tadi ubi, pisang, gula merah, santan, kolak. Iya kan? Ini kopi, gula, air panas. Kenapa kopi? Iya kan? Kalau sianida dibuat namanya masih mending. Iya kan? Nggak ada salah satu kena. Karena kolak tadi pun bukan nama komposisinya itu, tapi kopi ini terlalu egois. Nyata saja memang dari dua komponen lainnya, komposisi lainnya hilang. Air panasnya yang bening hilang, hitam jadinya. Gula hilang, nggak kelihatan. Coba bikin kopi, tengok gulanya mana ada ya? Itulah egoisnya kopi. Banyak muda-mudi akhir zaman ini macam kopi. Egois, mau cuman dia aja yang udah suaranya jelek pun jadi sinyur, yang buatan dibuat suaranya delek gitu kan. Terakhir jemaat sakit perut, datang mama, syukur aku mulutnya singer. Terakhir dilihat di warta jemaat, singer siwel ke suara, ada merminggo, suari si gugung si mangan ini mah bau nih. Jadi jangan kita tonjol-tonjolkan diri, nggak ada gunanya.
terus dia singer nih. Dia belum pernah jadi WL gitu kan, dan nggak mampu gitu, tapi dia masih singer, serasa WL. Katakan lagi haleluya loh. Singer ngomong katakan lagi. Ini mau nonjol-nonjolkan diri. Ya. Pemusik juga banyak begitu. Waktu latihan sudah fix, wah begini nanti begini. Pas yang di rapnya itu kita bikin kayak gini aransemennya dan begini dan begitu. Oke, sip. Pas udah show, lain dibuatnya. Nah ini menghilangkan hadirat Tuhan, menghilangkan persahabatan dengan Tuhan. Karena persahabatan dengan sesama pelayan kita tidak jaga. Kenapa? Tidak bisa kuasai diri. Mau menang sendiri, egois, nggak bisa itu. Haleluya. Karena kalau mau tinggi terus, suatu saat jatuh sakit loh. Jangan pengen tinggi terus. Haleluya. Ya. Dan satu lagi, kalau nggak bisa kuasai diri, seringkali juga khianati sahabat. Kalau mau tahu, ada HTK ya atau muda-mudi, mereka satu gereja dan bersahabat selama ini. Suatu ketika mereka pergi undangan, ya kayak gini, perwakilanlah sahabatnya ini, katakanlah si Juminten namanya. Majulah Juminten ini bernyanyi, ya Boris-burian dia nyanyi. Ku mau cinta Yesus. Muda-mudi yang laki-laki kan, kenapa? Cantik dia. Terus bajunya itu lagi make sense gila. Pita-pitanya warna pink, bajunya warna pink, sepatunya pink, mata aja pun ikut pink. Cantik lah pokoknya. Sahabat yang di sebelahnya yang nggak nyanyiin, cantik, iya, iri dia, cantik. Kenapa rupanya? Memang cantik kan? Bajunya itu kau bilang cantik, belum lunas itu. Berkhianat dia sama sahabatnya, dimalukan sahabatnya, bajunya kredit. Yang baju kredit jangan kecil hati, haleluya. Kredit orang baju. Iya. Dan jangan khianati temanmu, amin. Iya, jadilah sahabat yang sejati. Karena Yesus sama kita sahabat sejati loh. Ketika muda-mudi curhat, Tuhan, kemarin aku sudah berzina sama temanku, aku ciuman sama pacarku, Tuhan ampuni aku Bapak karena kami sudah putus. Iya kan? Terakhir Yesus yang sahabat sejati. Oke. Sip. Ya, don't try again. Ya, itu Yesus katakan. Kenapa? Ketika seorang pelacur tertangkap berzina, dia dihakimi oleh warga waktu itu. Apa kata Yesus? Kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang melempar juga. Ada yang melempar? No. Why? Jawabannya sudah pasti because semuanya berdosa. Pergi semua. Yesus tanya, kemana mereka? Kata si pendosa itu, sudah pergi. Kalau seperti itu, selamatlah engkau, pergilah. Jangan berdosa lagi. Yesus jaga kerahasiaannya. Karena sahabat. Sama kita pun begitu. Sama muda-mudi perempuan yang pernah berzina pun begitu. Amin, yang pernah berzina? Wah, konsen ya. Saya mau dengar tadi siapa yang bilang amin ini. Amin, laki-laki yang berzina, amin. Luar biasa ya. Perhatiannya yang fokus ya. Nggak bisa dijebak muda-mudi. Demikian pula Yesus yang adalah anaknya Elisabeth. Nggak ada yang protes ya. Anak siapa Yesus? Elisa? Maria. Oke, konsentrasinya masih penuh. Karena kalau nggak bisa konsentrasi penuh, saya mau arahkan kepada apa namanya, tatap mata saya. Saya mau bilang kan, di sini ada mangga. Mangga masih mentah. Tatap mata saya. Saya ambil pisau, saya potong, saya gigit. Asam.
Terasa asamnya di sana? Kemudian pisaunya saya ambil, saya tarik lidah saya potong. Itu kalau nggak fokus saya jebak di situ nanti. Nah, mudah-mudi sekalian, kita harus menjadi sahabat dengan sahabat kita, menjadi sahabat Kristus, tapi harus utama sahabat dengan sesama kita. Haleluya. Karena Yesus katakan, terkutuklah orang yang mengatakan dia mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mengasihi saudaranya. Terkutuklah orang yang mengatakan Yesus sahabatnya, tetapi saudaranya tidak dia sahabati. Ini. Ya, jadi mudah-mudi sekalian, tadi Bapak Gembala buka sedikit. Sekarang ini ada yang dari GPDI. GPDI ada beberapa. Ya, baik yang di kecil di besar, ada GPI, ada GPDI, ada GTDI, apalagi GMII, HKBP, GBIS, dan lain sebagainya. Maaf kalau nggak bisa saya sebut gereja Anda. Jangan organisasi menjadi batas kita. Haleluya. Jangan. Kolaborasilah kita. Kalau kita katakan kita sahabat Yesus, tentu kita bisa bersahabat dengan muda-mudi lainnya. Yang dekat di sini ada HKBP, ada Katolik, ada GPI. Kalau GPD, GPI nggak bisa kolaborasi menyembah Yesus, sampai keluar ingusnya mersere-sere, ya. Apalagi sudah penyusul rukun, macam orang gila, taruh kudus yang masuk. Ya. Tapi kepenuhan Roh Kudus seolah-olah begitu, tapi hatinya itu busuk. Hatinya itu nggak bisa bersahabat. Pohon nampak dari buahnya. Jadi mudah-mudi yang hadir malam hari ini saya sangat apresiasi ya. Untuk angka kehadiran di gereja kita di sini saya sangat apresiasi. Kenapa? Penuh terus. Ini puji Tuhan nggak hujan. Pernah hujan, penuh juga, datang semua. Saya heran. Mungkin ada buah dari muda-mudi di sini yang baik di pandangan kalian. Haleluya. Dan muda-mudi di sini pun kalau datang undangan, katanya nggak mau ikut, saya jawab. Aku bilang, nggak ikut dong. Yang disuruh mamanya ke sana ada Natalan adikku. Oh ya. Iya. Ya kenapa? Harus ada alasan yang jelas. Ya. Kemarin untuk HTK di Maranatha Terancam nggak bisa semuanya hadir karena kita ada bentrok ya. Ada Natal juga di cabang kita. Jadi nggak bisa semuanya hadir ke sana. Jadi mudah-mudi sekalian yang hadir malam hari ini, saya mau kasih ayat penutup bagi kita. Karena tadi sudah ada yang lapar kan? Ya, Maliaki 3 ayat 18, ayo. Maliaki 3 ayat 18. Ayo, hamba Tuhan. Maliaki 3 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kalau jemaat Tuhan atau muda-mudi bisa menguasai diri, nampaklah perbedaan kamu dengan mereka yang tidak beribadah. Puji Tuhan. Orang yang tidak beribadah nggak bisa kuasai diri. Ya, dia nggak bisa kuasai jempolnya, nggak bisa kuasai kuota internetnya. Ya, mudah-mudi harus sadar bahwa akhir zaman ini hantu masa lalu nggak berani lagi berkeliaran. Kenapa? Karena muda-mudi sudah lebih jahat daripada kuntilanak. Kuntilanak sekarang nggak berani lagi menggoda laki-laki karena sudah lebih jahat perempuan Kristen menggoda laki-laki. Ya. Pocong pun sudah nggak berani lagi menggoda perempuan karena laki-laki sudah lebih jahat dari pocong. Sehingga semua mereka bersembunyi ke gua. Hantunya nggak ada lagi. Jadi kalau keluar ke sana nggak ada pocong. Haleluya. Tapi mereka sepakat musyawarah di dalam gua. Bagaimana cara kita menggoda muda-mudi ini? Terakhir ada fasilitas Google. Google lah menjadi fasilitas. Keren lagi, tinggal ngomong saja. Ngetik mungkin malas kan? Udah ngomong saja lah. Ditanyalah Google. Oke Google,
wanita cantik tanpa busana. Mungkin kamu butuh ini, celing. Waktu viral 80 juta bungkus, ada yang ingat? Siapa itu? Vanessa Angel. Datang laki-laki Kristen. Video Vanessa Angel. Klik. Kristen itu muda-mudi, pelayan lagi. Ada dia di sini, lihat saya deh sekarang. Udah tunduk lah, gak usah lihat saya lagi. Karena iblis tuh, setan tuh udah pindah ke Google, pindah ke internet, pindah ke Facebook. Karena muda-mudi sekarang tuh jarinya pun gak bertobat, diketiknya nanti SEX. Why? Don't try this at home, haleluya. Ya, dimanapun jangan. Sebagai muda-mudi yang baik, hindari, bertobat tanganmu itu, bertobat matamu, haleluya. Yesus katakan, orang yang berzina bukan saja orang yang melakukan zina, tetapi dia yang melihat sesuatu dan menikmatinya di dalam pikirannya. Dia sedang berzina di dalam pikirannya. Berzina dalam pikiran dengan berzina langsung dosanya sama di hadapan Tuhan. Jadi yang kecanduan blue film, bertobat. Haleluya. Haleluya. Candu semua nampaknya. Pelan amin. Haleluya. Memang kalau khotbah begini yang langsung terang-terangan menyinggung itu sakit hati mudah-mudi. Ya udahlah, kalau kalian nggak mau diundang lagi besok nggak apa-apa lah. Kalau tersinggung kan. Tapi kalau tersinggung bertobat, amin. Ya. Karena internet itu adalah sarana membuka jendela dunia. Kita bisa lihat negara manapun, kita bisa akses. Kemarin saya diajarin teman saya yang juga jemaat Tuhan di sini, Bang. Kalau pakai Maps itu enak, Bang. Kenapa? Wah, saya kan selama ini tengok Maps ada kayak cacing-cacing begitu. Ujung Batu, Jalan Raya Langgang katanya di situ kan. Oh, berarti kira-kira di sinilah gereja kami. Saya pikir kan. Oh. Hanya itu yang saya tahu. Rupanya datang teman saya ini. Bang, gini tengok ya. Pencet di sini gini-gini, nampak nanti. Sekarang kita di mana nih? Waktu itu saya di Ujung Batu. Mau tahu abang kita di mana nih sekarang? Abang mau lihat tempat kita ini? Ya, coba. Bisa kami lihat. Ya. Cuman nggak langsung dia detik yang sama, menit yang sama. Beberapa menit yang lalu bisa nampak. Jadi kalau muda-mudi, muda-mudi kita di sini, saya itu sering saya cek itu. Di mana? Lagi di Tandung, Bang. Sudah berapa lama di Tandung? Ya ada sekian menit. Udah adalah setengah jam. Oh, cek di Maps. Di mana kok di Tandung? Di Bank BRI. Cek. Kalau 30 menit yang lalu itu sudah bisa dicek itu. Nampak kalau bohong. Internet. Fasilitasnya sudah banyak. Ada lagi asisten pribadi kita di HP kan? Ada yang punya asisten pribadi di HP? Saya pernah tanya. Saya buka asisten pribadi itu aplikasinya. Saya tanya dia, kamu ini siapa? Saya bilang, saya asisten pribadi kamu. Loh, keren ya. Terus saya tanya lagi, di mana kau sekarang? Ya aku terjebak di HP-mu. Ya, beneran, pasti gitu jawabnya. Coba deh. Karena saya pernah lihat di Facebook, hilang kunci lemari. Datang anaknya bilang, Mak, tanya Google. Hilang kunci lemari. Ya, kebetulan hilang kunci Honda kami. Orang rumah lupa naruhnya di mana. Ya, ketahuan deh, udah punya istri kan. Ya, katanya tanya Google. Saya tanya lah ini asisten pribadi kan. Di mana kunci kereta? Saya tidak tahu, betul. Keren lah pokoknya. Pokoknya dijawab semuanya. Saya tanya itu Sinaga, dikasih tahunya semua lah. Ya. Saya nggak tanya memang si Burian, si Torus, nggak ditanya itu. Marpau enggak. Cuman Sinaga. Tanyalah di HP masing-masing. Yang jelas di HP kita itu banyak jebakan setan, banyak jebakan iblis. Jangan mau terjebak di sana. Haleluya.
Nah, kembali kepada tema kita. Kita tadi sudah baca ayat terakhir, betul? Dari Maleakhi 3:18 kita akan tahu perbedaan kita dengan orang yang tidak beriman. Satu lagi ayat yang terakhir, paling terakhir tadi. Wahyu 3 ayat 19. Silakan. Ini udah paling terakhir ini ya. Gak ada lagi nanti tambahan. Silakan. Wahyu 3 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Ya. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Terus? Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya, mudah-mudi. Barang siapa ku kasihi, kata Tuhan, dia ku tegur dan ku hajar. Sebelum dihajar, ditegur dulu. Ketika kita ditegur, marilah kita bertobat supaya enggak dihajar. Kalau namanya dihajar, itu pasti orang yang kurang ajar. Makanya dihajar supaya enggak kurang ajar. Relakanlah hatimu, bertobatlah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang semua pemuda bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, kita sembah Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Haleluya.